Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan desain penguat sinyal kecil untuk mikrofon kondensor. Nah, dilatar belakangi dengan penguat sinyal kecil memegang peran penting dalam sistem audio profesional, terutama ketika digunakan bersama mikrofon kondensor. Mikrofon jenis ini umumnya digunakan dalam aplikasi rekaman studio dan penyiaran karena sensitivitasnya yang tinggi serta kemampuannya menangkap detail suara dengan presisi. Namun, sinyal yang dihasilkan mikrofon kondensor sangat lemah sehingga perlu diperkuat sebelum dapat digunakan oleh perangkat audio lain seperti audio interface atau mixer. Oleh karena itu, penguat sinyal kecil dirancang untuk menaikkan level sinyal tersebut tanpa menimbulkan gangguan seperti noise atau distorsi yang berlebihan. Dengan begitu, tidak hanya tingkat sinyal yang meningkat, tetapi kualitas dan kejernihan audio tetap terjaga, memastikan hasil rekaman tetap optimal. Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat saklar dan pengatur sinyal listrik, bekerja berdasarkan arus atau tegangan input. Transistor dapat beroperasi dalam mode linear sebagai penguat dan mode non-linear sebagai saklar, dengan konfigurasi umum seperti kelas A, B, dan C, yang dibedakan dari titik kerja transistor. Terdapat dua jenis utama transistor, yaitu bipolar dan unipolar. Konfigurasi common emitter adalah yang paling sering digunakan karena mampu menguatkan arus dan tegangan sekaligus. Dengan emitter di-groundkan, input di basis dan output di kolektor. Agar bekerja stabil, sambungan basis emitter diberi bias maju dan bias kolektor bias mundur. Emitter menjadi jalur bersama input-output dan resistansi keluarannya ditentukan dari arus beban dan mengalir melalui penguat. Baik, selanjutnya itu kita memasuki komponen dan fungsinya. Yang pertama, transistor jenis NPN BJT berfungsi sebagai penguat sinyal AC kecil. Yang kedua, R1 dan R2. R1 yaitu memiliki 6,5 kilo ohm dan R2 15 kilo ohm untuk menentukan titik kerja key point transistor. Yang ketiga yaitu RE sebesar 340 ohm untuk membantu dalam pengaturan gain dan bising. Yang keempat RC yaitu 6,5 kilo ohm untuk menentukan besaran gain atau penguatan tegangan. Yang kelima yaitu C1 sebesar 10 mikrofarad, hanya sinyal AC yang masuk ke basis transistor. Yang keenam ada C2 sebesar 100 mikro untuk mengurangi efek RE pada sinyal AC sehingga gain meningkat pada frekuensi tinggi. Yang ketujuh ada C3 sebesar 10 mikro untuk sinyal AC yang diteruskan ke output. Yang ke-8 ada RS dan RL masing-masing 600 ohm. RS untuk merepresentasikan impedansi sumber sinyal. RL yaitu untuk beban di mana sinyal output diambil. Yang ke-9 ada V2 atau tegangan catu daya utama VCC sebesar 9 volt. Yang ke-10 ada V-in atau sumber sinyal input sinyal sinusoidal dengan amplitude 1,414 mV. Untuk cara kerja rangkaian yaitu pertama ada bising transistor. R1 dan R2 memberikan tegangan ke basis VB agar transistor berada di wilayah aktif. Emitter diberi RE untuk stabilitas dan basis akan berada di atas emitter sebesar FEB sama dengan 0,7 volt. Untuk penguatan sinyal AC dari V-in dikopling melalui C1 ke basis transistor. Transistor memperkuat sinyal tersebut. Perubahan kecil pada basis akan menghasilkan perubahan besar pada arus kolektor dan tegangan di RC, menghasilkan penguatan tegangan. Untuk kapasitor bypass atau C2, meningkatkan gain AC dengan membypass RE sehingga RE hilang untuk sinyal AC. Untuk outputnya yaitu sinyal hasil penguatan diambil dari kolektor dan dilewatkan ke RL melalui kapasitor C3
C3 memblokir komponen DC dan hanya melewatkan sinyal AC hasil penguatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa DC, di mana untuk menganalisa rangkaian DC-nya kita cukup memutuskan hubungan kepada kapasitor dari rangkaian tersebut. Kemudian tinggal kita hitung output tiap keluarannya. Yang pertama untuk VC-nya yaitu sebesar 1,437 volt, yang mana bentuk sinyalnya sini bersifat konstan. Kemudian selanjutnya itu untuk VB-nya sebesar 1,63 volt dan juga konstan. Dan kemudian untuk VE-nya tegangan emitter sebesar 992,86 milivolt. Jadi untuk setiap sinyal-sinyal yang dikeluarkan dari rangkaian DC ini seluruhnya bersifat konstan atau garis lurus, yang mana dari satuan waktunya dia terus meningkat satu sama lain dan capai titik maksimal secara konstan. Berdasarkan hasil analisis rangkaian AC diperoleh beberapa nilai tegangan penting pada titik transistor. Tegangan keluaran atau Vout tercatat sebesar 25 mV. Sementara itu tegangan pada kolektor PC berada pada angka 1,37 volt. Selanjutnya tegangan basis atau PB sebesar 1,638 volt dan tegangan emitter atau PE sebesar 992,86 mV. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa transistor berada dalam kondisi aktif di mana tegangan basis lebih tinggi daripada tegangan emitter dan tegangan kolektor lebih tinggi daripada tegangan basis. Pada kondisi ini sesuai dengan karakteristik umum transistor yang bekerja pada mode aktif, yang penting untuk memastikan fungsi penguatan sinyal dalam rangkaian berjalan dengan baik. Selanjutnya kesimpulan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa penguat sinyal kecil untuk mikrofon kondensor merupakan komponen penting dalam sistem audio profesional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mikrofon kondensor yang menghasilkan sinyal audio dengan amplitudo sangat rendah, sehingga memerlukan penguat sebelum diproses lebih lanjut. Salah satu jenis penguat yang dapat digunakan untuk rangkaian common emitter. Rangkaian ini bekerja dengan menghubungkan kaki emitter transistor ke ground, memberikan sinyal input pada basis dan mengambil sinyal output dari kolektor. Penguat common emitter dikenal dengan memiliki kemampuan sebagai penguat tegangan. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan output pada berbagai frekuensi cenderung serupa. Akan tetapi pada frekuensi tinggi, kestabilan sinyal akibat osilasi menjadi tidak terlalu tampak, sehingga sinyal output tampak lebih stabil. Sebaliknya, pada frekuensi rendah, osilasi masih terlihat jelas dan menyebabkan output sinyal menjadi kurang stabil.